Bapak Ibu orang tua murid dimanapun berada, yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari yang indah ini, kami jajaran pengurus Yayasan Purwawiyata Kabupaten Wonosobo ingin memberikan informasi tentang sosialisasi regrouping SD Kristen 1 dan SD Kristen 3 Wonosobo mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama uraian keterangan dari Ketua Yayasan Purwawiyata Kabupaten Wonosobo berikut ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, para orang tua dan wali murid yang kami hormati. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari pengurus Yayasan Purwawiyata Wonosobo YPW akan memberi sedikit pengumuman mengenai sekolah kita SD Kristen 03 yang baru saja kita rekrutmen. Adapun pemberitahuan ini akan kami isi mengenai beberapa hal. Pertama, tentang latar belakang kenapa kita regrouping sekolah SD Kristen 1 dan SD Kristen 3. Terus kemudian masalah kepala sekolah, kelas, kemudian guru-guru yang mengajar, kemudian juga ada Ibu Maria, guru kelas 1 yang dulu di SD Kristen 3, dan harapannya ke depan. Nanti juga akan kita minta sambutan dari kepala sekolah SD Kristen 3 yang lama, Bu Ekin, dan kemudian sambutan juga dari kepala Kristen SD Kristen 3 yang baru, Bu Eni. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adapun latar belakang kita melakukan regrouping SD Kristen 01 dan 03 Wonosobo adalah pertama karena keprihatinan kita, di mana jumlah murid dari tahun ke tahun semakin menurun. Ini terlalu signifikan kita lihat di SD Kristen 1, di mana tahun lalu tidak ada kelas untuk kelas 1. Ada memang beberapa murid yang diterima sekitar 4 murid, tapi itu akhirnya kita alihkan ke SD Kristen 3. Kemudian tahun ini sama posisinya, sekitar 5 murid kita alihkan juga ke SD Kristen 3. Otomatis selama 2 tahun berturut SD Kristen 1 kita tidak membuka kelas 1. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah lokasi kita yang satu tempat. Lokasi ini sangat ideal kita maksimalkan. Jadi dengan nanti kita gabung regrouping sekolah ini, otomatis ada penambahan ruang-ruang yang dulu 2 ruang akhirnya 1, seperti contohnya ruang perpustakaan kita bisa maksimalkan menjadi 1 tempat. Kemudian ruang UKS kita bisa maksimalkan 1 tempat. Begitu juga ruang Bapak Ibu guru yang awalnya 2 ruang berjauhan bisa kita menjadi 1. Ini juga memaksimalkan para Bapak Ibu guru bisa berkomunikasi, meningkatkan kompetensi, membicarakan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi dengan latar belakang inilah kami dari pengurus kemudian sudah beberapa kali berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, juga dengan diskusi rapat di pengurus. Akhirnya kita memutuskan untuk mengajukan surat permohonan masalah regrouping. Jadi surat permohonan ini sudah kita masukkan itu sejak akhir bulan Juli. Padahal rapat-rapat ini sudah kita bahas sejak tahun-tahun sebelumnya, karena 2 tahun yang lalu sudah mulai terjadi penurunan penerimaan dari mahasiswa, dari peserta didik. Kemudian kita memasukkan surat dan di situ juga kita sudah berkonsultasi. Kita kalau meregrouping 2 sekolah menjadi 1, otomatis kita akan memakai nama 1 sekolah. Kita disarankan tidak merubah nama baru, jadi kita memakai SD Kristen 1 dan SD Kristen 3. Dan kita dari pengurus juga memakai nama SD Kristen yang setelah diregrouping adalah SD Kristen 03 Wonosobo. Pertimbangannya, karena SD Kristen 03 merupakan sudah terakreditasi A. Kemudian jumlah murid juga sudah lebih banyak.
jam yang lebih banyak. Ini sudah kita kalkulasikan karena memang kelasnya menjadi paralel ke depan, kita sudah memposisikan untuk memapping. Kemudian yang satu lagi, jadi setelah nama tadi dipakai SD Kristen 03, kita tidak merubah nama. Kenapa? Karena kalau kita merubah nama yang baru, misalnya SD Kristen Wonosobo, itu akan mempunyai ribet urusan administrasi seperti kita membuat sekolah yang baru. Ini prosesnya bisa panjang, jadi tidak dalam waktu dekat. Padahal targetnya itu harus sebelum akhir bulan Agustus itu sudah selesai berhubungan dengan dana BOS. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, sekolah kita ini masih memang mendapatkan bantuan dana BOS. Dana BOS ini jujur sangat membantu di dalam operasional sekolah, masalah untuk sarprasnya juga dan lain-lain. Nah, dengan nanti adanya rekrutmen ini diharapkan pada akhir bulan Agustus itu sudah selesai dan datanya sudah masuk ke pusat. Kemudian masalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini memang hal yang krusial karena dari 2 sekolah mempunyai 2 kepala sekolah dan akan dipilih 1. Jadi banyak pertimbangan kita dan konsultasi juga ke dinas masalah kepala sekolah. Sudah beberapa kali kita mengkonsultasikan, kita juga mendapat masukan. Jadi untuk posisi kepala sekolah, kita harus mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan. Jadi peraturan itu mengenai tentang posisi kepala sekolah. Bapak Ibu nanti bisa membuka di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi di sini diatur kepala sekolah itu menjabat itu siapa. Secara garis besar akan saya sampaikan sedikit. Jadi di antara SD Kristen 01 dan 03 kepala sekolah itu memang harus sudah mempunyai kualifikasi akademik sarjana S1. Dua-dua sudah memiliki, kemudian memiliki sertifikat pendidik sudah memiliki, pangkat golongan juga sudah memiliki minimal golongan ruang 3C kalau yang disesuaikan dengan pegawai negeri sipil. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja baik selama 2 tahun terakhir. Kalau selama ini saya lihat penilaiannya adalah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sehat jasmani dan rohani, tidak ada hukum disiplin, berusia paling tinggi 56 tahun. Kemudian yang terakhir adalah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Nah, disinilah Bapak Ibu yang akhirnya kita memilih yang sudah memiliki surat tanda tamat pendidikan. Surat tanda tamat pendidikan ini dimiliki oleh Bu Eni yang dulu menjabat kepala sekolah di SD Kristen 01, sedangkan Bu Evin belum memiliki. Nah, ini akan kita orientasikan ke depan, harus mengikuti pelatihan kepala sekolah. Kalau kita tidak memiliki kepala sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan tadi, jadi ada beberapa konsekuensinya Bapak Ibu. Otomatis kepala sekolah itu tidak diakui sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau tidak diakui, otomatis nanti tidak bisa menandatangani ijazah, kemudian tidak bisa mencairkan dana BOS. Kita memang diposisikan dengan dilema seperti itu, kita sudah konsultasikan. Jadi kalau memang sudah ada kepala sekolah yang memiliki kualifikasi yang sudah disampaikan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan tadi, maka kita mengikuti. Tapi kita tidak serta-merta, kita nanti akan evaluasi, kita juga akan mengirimkan para Bapak Ibu guru yang memang memiliki kompetensi untuk menjabat sebagai kepala sekolah ke depan. Jadi mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua
kita tidak melihat masalah-masalah yang kita hadapi jauh-jauh dari sebelumnya. Kita harus memikirkan ke depan, masa depan kita. Jadi kita harus sama-sama untuk memajukan SD Kristen 03, terutama peserta didik, supaya memang bisa benar-benar berkualitas. Kami dari pengurus sangat-sangat mengharapkan ada peningkatan prestasi setelah regrouping ini. Nanti akan kita dengarkan juga dari sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah yang lama dan baru. Terus untuk kelas setelah regrouping, otomatis nanti kita masih tetap seperti yang semula, cuma nanti menjadi kelas paralel. Yang ada kan kelas 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 maaf. Karena kelas 1, 2 hanya ada di SD Kristen 03. Jadi untuk kelas 3, 4, 5, 6 itu nanti menggunakan kelas paralel yang masih diatur oleh masing-masing guru yang sebelumnya. Kita belum mencampur jadi satu, kita masih butuh proses. Begitu juga dengan konsekuensi yang selama ini, seperti uang sekolah. Kita masih menggunakan uang sekolah besarannya yang sama seperti kemarin. Belum ada peningkatan dan belum ada penurunan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Ibu guru. Kemudian dengan adanya kelas paralel dan juga diampu oleh Bapak Ibu guru yang memang sebelumnya masih menjabat, jadi praktis belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian untuk permasalahan di kelas 1 perlu kami informasikan kalau Ibu guru di kelas 1 SD Kristen 03 yang sebelumnya dijabat oleh Bu Maria sekarang sudah memasuki masa pensiun. Jadi mulai per tanggal 1 Juli ya Bu, itu sudah pensiun purna tugas, dan beliau juga sudah menyampaikan untuk menikmati masa-masa pensiun dan tidak melanjutkan untuk mengajar di SD Kristen 03. Kami pengurus sudah melakukan komunikasi dan tetap beliau menghendaki untuk menikmati masa pensiun. Kita sangat-sangat menghargai memang kalau memang keputusan Bu Maria untuk tidak melanjutkan lagi, tapi kita tetap akan berkomunikasi apabila kita memerlukan informasi atau sumbang saran dari Bu Maria. Nah, untuk posisi guru kelas 1 itu nanti akan dipegang oleh Bu Epin. Jadi Bu Epin memegang tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena di kelas 1 inilah yang masa-masa yang perlu waktu dan pemikiran lebih tinggi dari TK memasuki SD. Kami juga berharap nanti mohon bantuan Bapak Ibu, para orang tua, wali murid bisa saling mendukung untuk SD Kristen kita. Banyak harapan-harapan kami dan semua itu tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada bantuan, dukungan, sumbang saran dan semua dari Bapak Ibu, orang tua, wali murid. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Secara garis besar kami pengurus yang saya wakili, saya sebagai ketua Yayasan Purwiyata sudah menyampaikan latar belakang kita melakukan regrouping, terus prosesnya, kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di sini. Untuk waktu kemudian akan saya beri kesempatan buat Ibu Epin yang kemarin sebelumnya menjabat kepala sekolah SD Kristen 03 bisa memberikan kesempatan 2 kata. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Ronald. Selamat pagi Bapak Ibu wali siswa. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua
kepada SD Kristen 3, Bapak Ibu bersedia menitipkan anak-anak kepada kami. Kami berusaha untuk senantiasa melaksanakan amanat Bapak Ibu dengan baik. Seperti yang telah diterangkan oleh Pak Ronald sebelumnya, kepala sekolah harus memiliki NUKS, sementara saya belum memiliki NUKS. Oleh karena itu, kepala sekolah SD Kristen 3 yang baru yang ditunjuk adalah Ibu Eni. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua agar SD Kristen 3 tetap maju dan sukses. Kami tetap akan melaksanakan amanat Bapak Ibu untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu sampai lulus SD. Terima kasih. Terima kasih Bu Epin atas patah dua katanya. Kemudian akan kita beri kesempatan kepada Bu Eni sebagai Kepala Sekolah SD Kristen 03 yang baru. Monggo silakan. Shalom, Shalom. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa SD Kristen 3 yang sangat saya hormati dan yang sangat saya kasihi. Terima kasih kepada Pak Ronald selaku Ketua Yayasan. Terima kasih kepada Bu Evin, di mana telah menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, perkenankan pada kesempatan siang hari ini kami, saya yang saat ini diberi mandat oleh Ketua Yayasan untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kristen 3 yang baru. Mohon dengan segala kerendahan hati, mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan putra-putri kepada kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan, bantuan, sumbangsi, saran dari Bapak Ibu wali siswa. Untuk itu, kami mohon bantuan, dukungan Bapak Ibu kepada kami, sehingga cita-cita kita semua untuk mengentaskan putra-putri kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berprestasi, akan tetapi juga memiliki karakter yang tinggi. Sekali lagi, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dukungan, partisipasi, sumbangsi dari Bapak Ibu semuanya senantiasa kami nantikan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Bu Eni yang sudah memberikan kata sambutan sebagai Kepala Sekolah SD Kristen 03. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk rekrutmen ini sudah efektif per tanggal 1 Agustus 2020. Jadi kita sudah melaksanakan, kita juga memulai penataan ruang-ruang, di mana satu ruang untuk Bapak Ibu guru, kemudian satu ruang aula, satu ruang kepala sekolah, dan kita sedang menata taman-taman untuk memperindah. Jadi di masa-masa COVID ini kami berusaha untuk mulai menata. Nah, begitu Bapak Ibu wali, orang tua murid yang kami hormati, sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan dalam segala hal, termasuk juga sumbang saran. Apabila Bapak Ibu mempunyai saran untuk ekstra dan lain-lain ke depan, kami sangat membutuhkannya. Apabila juga nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali, kami sangat
menerima dengan lapang dada, bisa ketemu dengan langsung kami pengurus, bisa juga dengan kepala sekolah, siapapun. Kita sudah sepakat di sini. Satu, SD Kristen 03 dengan tujuan supaya sekolah kita jauh lebih maju lagi. Baik begitu Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Begitu Bu Eni dan Bu Evi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah tadi uraian tentang regrouping. Tak ada kata terlambat untuk berubah. Dan marilah kita bersama-sama mendukung program ini demi kemajuan dan masa depan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.